Jemaah Jumat yang berbahagia, hari ini bangsa kita Indonesia memperingati peristiwa yang disebut sebagai kesaktian Pancasila. Momentum untuk mengenang peristiwa 56 tahun yang lalu atas perjalanan kebangsaan dan dinamika yang dialami oleh Indonesia. Jamaah yang berbahagia, sebagai umat Islam yang berada di Indonesia, kita perlu memahami bahwa makna kesaktian Pancasila adalah makna untuk mengagungkan, mengedepankan nilai-nilai yang tentunya bersumber dari agama dan keyakinan kita. Jamaah yang berbahagia, Pancasila dan Islam bukan perkara yang saling bertentangan. Justru kita bersyukur bahwa nilai-nilai yang ada dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jamaah yang berbahagia, itu merupakan nilai dari Al-Quran, yaitu di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang Esa. Sehingga jemaah yang berbahagia, nilai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu sangat-sangat sejalan dengan agama yang kita yakini. Kemudian jemaah yang berbahagia, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu merupakan nilai yang juga Islam sangat mengedepankannya. Dan ini menjadi nilai dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemanusiaan menjadi kunci utama di dalam ajaran Islam karena kita memang sebagai manusia berhubungan kepada sesama manusia. Bahkan nilai persatuan Indonesia pun juga sama. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wal unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jamaah yang berbahagia, Allah berfirman dalam surat tersebut mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya aku jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kemudian aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal, berta'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum, dan yang paling mulia, yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bertakwa dalam agama kita bermakna berketuhanan dan berakhlak sesuai dengan ajaran agama. Sehingga jamaah yang berbahagia, bahkan di sila yang keempat tentang permusyawaratan, itu pun juga menjadi spirit yang diajarkan oleh Islam. Islam mengajarkan untuk segala sesuatu hal yang terjadi di lingkungan kita, yang terjadi di masyarakat kita, yang terjadi di bangsa kita, semuanya perkara-perkara selesaikan dengan musyawarah. Wasyawirhum bil amri, bermusyawarahlah terhadap sesuatu atau semua perkara-perkara. Faiza azamta, apabila sudah tercapai kebulatan tekad dari hasil musyawarah, fatawakkal Allah, berserahlah kepada Allah. Jemaah yang berbahagia, nilai permusyawaratan yang ada dalam Pancasila sila keempat ini merupakan spirit yang diajarkan oleh Islam, yang telah dikenalkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, para pejuang kemerdekaan kita. Apalagi jamaah yang berbahagia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai sila kelima, memang itu menjadi ajaran pokok, ajaran utama yang senantiasa disampaikan di dalam setiap khotib menutup khutbah Jumatnya. Khotib selalu berpesan, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan, sungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu untuk berbuat kebaikan, berbuat adil dan kebaikan. Jemaah yang berbahagia,
Sehingga dalam peringatan kesaktian Pancasila yang harus kita kedepankan bahwa ini merupakan nilai-nilai yang diambil, yang ada, yang berada, yang juga bersumber dari ajaran agama kita. Sehingga jemaah yang berbahagia, kalau dalam sejarah kebangsaan kita ada yang mencoba membenturkan antara Islam dengan Pancasila, sesungguhnya perlu kita ajak bermusyawarah, perlu kita ajak berdiskusi. Kenapa? Karena Pancasila merupakan kebulatan tekad hasil musyawarah dari para pejuang kemerdekaan kita, dan ini menjadi pengikat adanya perbedaan suku-suku yang ada di Indonesia, adanya perbedaan agama-agama yang ada di Indonesia, tapi semuanya untuk bagi warga negara bangsa Indonesia. Sehingga jamaah yang berbahagia, marilah dalam momentum peringatan kesaktian Pancasila ini kita menjadikannya memperbaiki sejarah kelam terhadap yang sudah terjadi di bangsa kita. Kita memang sempat mengalami perpecahan akibat perbedaan pandangan politik. Kita memang pernah mengalami perpecahan akibat perebutan kekuasaan dan sebagainya, yang tentunya sejarah menunjukkan terjadi pertumpahan darah terhadap perpecahan-perpecahan tersebut. Mari kita menjadikan peristiwa tersebut sebagai pembelajaran kita untuk memperbaiki keadaan kebangsaan kita. Jangan lagi ada pertumpahan darah di bangsa Indonesia karena perbedaan pandangan dan ideologi. Jangan lagi ada pertumpahan darah di bangsa Indonesia karena perbedaan politik dan sebagainya. Itu semuanya bisa diselesaikan secara musyawarah. Mudah-mudahan jemaah yang berbahagia, bangsa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perpecahan akibat perbedaan. Amin ya rabbal alamin.